lagi dengan konduksi konten ring. Ayo nih. Oh, sorry. Hai teman-teman Skagata, ketemu lagi dengan konduksi konten ringan edukasi. Dan kali ini saya mengajak siswa kelas 12 DPIP 3 ya? Tiga. Ya. Kenalan sendiri Mas namanya? Perkenalkan, nama saya Zidan Bagus Mardika, saya kelas 12 DPIP 3. Ya, kenapa saya mengajak Zidan ke sini? Nah, hari ini kita akan talking bercerita atau sharing ya Iya. dengan pengalaman Zidan pada tahun 2019 lalu ya. Tahun 19 tuh yang provinsi. provinsi ya. 2019. Ya. Tahun 2019 kemarin Zidan menjuarai LKS provinsi di bidang plumbing. Plumbing and heating. Oh, plumbing and heating. Nah, plumbing and heating itu apa? Itu nanti kita akan kupas bersama. Kalau saya tahunya heating itu manas pemanas gitu. Iya. Kalau plumbing nggak tahu itu apa, karena kita nggak tahu, kita akan sama-sama sharing dengan Zidan. Nah, plumbing itu sendiri berkaitan dengan jurusan yang Zidan tempuh saat ini ya. Berkaitan nggak, maksudnya ada Sedikit ada, Bu. sedikit Sebenarnya sedikit ada. Tapi sebenarnya nggak masuk dalam pelajaran gitu. Nah, sebenarnya. tetapi ada. Tapi ada kaitannya dengan bangunan. Nah, penasaran kan? Oke, Zidan, bisa diceritakan kok bisa ikut LKS plumbing? Itu awalnya gimana? Jadi waktu dulu saya ketika saya kelas 11 ya, waktu itu kalau nggak salah bulan September, insya Allah saya ditawarin oleh salah satu guru di SMK 3, namanya Bapak Paulus. Waktu itu saya ditawarin untuk mengikuti diklat. Jadi ada diklat ya, yang diselenggarakan oleh BLPT Yogyakarta untuk studi di bidang plumbing and heating. Kebetulan saya waktu itu dengan salah satu teman kelas saya mengajukan diri untuk mengikuti diklat plumbing tersebut. Ada tawaran untuk mengikuti LKS waktu itu, LKS tingkat provinsi DIY. Nah, kebetulan peserta LKS ini diambil dari peserta yang waktu itu mengikuti diklat gitu kan. Dan alhamdulillah saya yang ditunjuk untuk mengikuti lomba tersebut, lomba LKS tersebut. Dan alhamdulillah dapat juara satu Alhamdulillah. ya. Walaupun belum sarapan ya. Iya, karena saya nge-shoot Zidan pada saat itu. Waktu itu dia baru keluar dari ruang lomba dengan muka panik. Ditanya apa, jawabnya apa, itu ternyata belum sarapan. Jadi pelajaran ya buat teman-teman, kalau mau melakukan sesuatu sebaiknya sarapan, kecuali yang berpuasa ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang plumbing. Plumbing itu apa sih? Plumbing and heating itu? Sebenarnya kalau plumbing itu kan berkaitan dengan utilitas ya. Jadi masuk ke dalam unsur salah satunya juga pemipaan, terus ada juga saluran sanitasi, pembuangan, pipa air bersih, pipa air kotor, pemanas, itu juga termasuk dalam plumbing. Jadi sebenarnya ngomongin tentang plumbing itu luas banget sih, nggak terpaku, nggak terbatas cuman di pipa aja sebenarnya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Oke. Terus terang, sebelum kamu bicara ini, saya mikirnya ya udah pipa yang sering saya lihat itu. Oh, berarti itu berkaitan dengan misalkan pembuangan air kotor atau termasuk itu. Atau singkatnya instalasi
perpipaan, tapi aspeknya ada pembuangan, saluran pembuangan air kotor, air bersih gitu ya. Ya kalau pipa ini sebenarnya masih dalam salah satu unsurnya sih, tapi belum kesemuanya plumbing. Belum semuanya. Plumbing itu luas banget sebenarnya. Luas banget. Itu kamu tahu kalau plumbing itu ternyata seluas itu tuh setelah diklat atau setelah lomba? Sebenarnya saya tahunya tuh ketika saya diklat, saya coba cari-cari di internet, ternyata plumbing tuh luas banget gitu ya, nggak sebatas cuman pipa di rumah, pipa-pipa yang buat pembuangan, pipa air bersih, pipa dan yang lain-lain itu hanya salah satunya. Itu salah bagian kecil ya. Bagian kecil. Wow, tapi kalau di dalam pembelajaran di jurusan DPIB mungkin lebih ke sifatnya pengenalan gitu ya, nggak spesifik gitu. Cuman hanya sebatas pengenalan umum saja, belum lebih mendetail lagi. Lalu kemudian setelah diklat sekitar 2 minggu, dapat pesangon nggak? Julid banget. Alhamdulillah. Oh iya tuh, traktir dong. Udah lewat baru minta traktir sekarang. Udah 2 tahun. Oke. Sebelum setelah diklat pada saat itu kan belum lomba ya. Setelah diklat, apakah ada kesan yang tertinggal dari diklat itu atau hanya sekedar ternyata plumbing seluas ini, atau kemudian setelah itu di ini lagi nggak, bisa gimana ya bahasanya, dipikir atau ada yang terkesan gitu nggak dari diklat itu? Nah, mungkin kesan yang paling saya bisa ambil dari waktu saya diklat lebih ke kehidupan sehari-hari lah. Contoh kecilnya aja, kalau misalkan ada pipa rusak di rumah gitu kan, tanpa harus manggil ayah, tanpa harus manggil tukang, saya mungkin sedikit-sedikit bisa tahu lah gitu. Gimana cara mengatasinya. Atau mungkin kalau ada tentang apa ya, kadang di sekolah itu kan ada soal tentang perencanaan rumah. Itu kan merencanakan rumah itu kan nggak lepas dari yang namanya sanitasi juga. Makanya kan kalau kita bisa mengetahui kan jadi lebih lebih tahu lah gimana kita ngerancang rumahnya biar lebih efisien, bisa lebih siap gitu ya. Merancang rumah dan tangga itu masih lama. Baik, berarti ternyata dari diklat itu banyak manfaat yang Zidan petik ya. Nah ini bisa buat teman-teman jadikan acuan ya. Setiap ada tawaran kegiatan diklat itu atau apapun gitu, ikut ya. Siapa tahu menambah pengetahuan gitu, atau syukur-syukur menambah koin gitu ya. Nah, dan ternyata dari diklat tersebut kemudian Zidan mendapatkan tawaran untuk mengikuti lomba kompetensi siswa atau LKS di tingkat provinsi itu bulan Oktober ya tahun 2019. Kan untuk lomba ke provinsi waktu itu persiapannya bagaimana? Persiapan yang berapa bulan, terus kemudian latihan gimana gitu? Kalau untuk persiapannya waktu di provinsi, karena waktu itu kan KBM seperti biasa ya, belum pandemi. Jadi ketika teman-teman saya belajar di kelas, saya belajar plumbing waktu itu, latihan di bengkel. Jadi waktu itu kurang lebih selama hampir 1 bulan kami latihan. Itu latihannya seperti apa tuh? Pengen tahu. Kalau saya kan latihan ya main gitar, main piano, itu dulu ya. Kalau Zidan, plumbing latihannya gimana? Karena kemarin kan kalau waktu LKS di provinsi kan sebenarnya sudah ada kisi-kisi dari tim jurinya, jadi kan kita lebih mudah untuk latihan. Waktu itu kan sudah ada kisi-kisi, terus kita belajar tentang awalnya sih cara mengukur pipa yang benar gimana, terus cara memotong, terus cara mengulir, terus cara memasangnya juga supaya tidak terbalik gimana gitu. Gitu sih. Berarti setiap hari di bengkel teman-teman belajar biasa, kamu berkutik dengan pipa gitu ya. Potong, pasang gitu ya. Sama soal yang dipakai latihan sama atau ada perubahan? Alhamdulillah kemarin kalau yang di provinsi itu kisi-kisi dengan soal yang waktu lomba itu sama, jadinya kan kita lebih mudah untuk itunya lagi, jadi nggak harus adaptasi lagi lah buat soalnya.
Terus kemudian karena kan waktu itu kan waktu di provinsi kan saya nggak bisa masuk ke venue ya. Bagaimana itu suasana di dalam lokasi lomba itu, gambarannya? Kalau di kemarin di provinsi itu menurut saya menyenangkan sekali ya Bu. Soalnya kan kami tanpa harus nervous, tanpa harus grogi ya. Soalnya kan saya tahu teman-teman saya itu yang jadi kompetitor saya itu teman-teman saya di kelas dulu. Jadi kan udah kayak bercanda waktu itu, malah apa namanya, alat tuh sambil pinjem-pinjem gitu. Boleh. Padahal Bu, lomba itu padahal. Emang boleh pinjem? Boleh. Waktu itu sampai pinjem-pinjem alat saya, dipinjem dia, saya pinjem alatnya dia juga gitu. Seneng ya? Seneng waktu itu, dan nggak terlalu berpikir harus menang, harus gini-gini, nggak terlalu. Saya jadinya enjoy aja. Ngalir gitu. Ini lihat lomba aja seneng loh, ya kan? Gimana kalau kemudian yang lain-lain? Nah, ketika lomba Zidane merasakan seneng, ternyata kemudian hasilnya juga ada ya. Terus itu pada saat itu lomba di provinsi waktunya berapa jam untuk satu proses lomba? Untuk waktu keseluruhan sih waktu itu kurang lebih 12 jaman ya. 12 jam, jadi 12 jam itu dibagi dua hari, jadi perharinya 6 jam. Jadi mulai dari pagi jam 8, nanti istirahat, luhur, makan, nanti lanjut lagi sampai sore. Jadi saran itulah. Lelah ya? Ya lelah Bu, lelah. Tapi seneng ya. Seneng. Pada saat saya masih penasaran pada saat lomba itu, yang dilombakan apa aja kalau boleh tahu dari plumbing yang kemarin, yang di provinsi itu, yang Zidane. Sebelum kita ngomong yang berikutnya. Kalau yang dilombakan kemarin sih ada beberapa macam pipa ya Kak. Kemarin tuh ada yang pertama pipa galvanis, yang kedua ada pipa PPR, yang ketiga ada pipa PVC gitu. Cuman ada 3 pipa itu aja sih. aku ikut ngerti. Pipa PVC, pipa galvanis itu apa? Galvanis itu pipa yang besi tuh, pipa besi. Yang kalau galvalum itu seng ya? Galvalum seng. Beda lagi. Pipa galvanis, pipa besi itu satu lagi pipa PPR itu yang bentuknya seperti plastik yang agak elastis juga. Oke. Kalau yang PVC saya tahu. PVC, ya, saya kan biasa. minta sama kamu. Gitu ya. Oke. Yang intinya yang jelas pada saat lomba provinsi itu Zidane justru kayak nggak ngerasa lomba gitu. Ya biasa kayak ngerjain tugas biasa gitu. Gitu ya. Terus pada saat dinyatakan kemudian menang, yang terpikir atau yang kalau senang pasti ya, tapi setelah itu tuh waktu itu kepikiran apa langkah berikutnya setelah ini apa? Saya waktu itu masih belum kepikiran ya. Waktu itu kan karena ada berita bahwasanya LKS yang di nasional tuh untuk plumbing ditiadakan. Oh iya tahu. Yang ditiadakan, toh akhirnya saya ya udah cuman sebatas sampai situ aja. Saya udah juara 1 juga alhamdulillah gitu. Belum ada kepikiran buat kedepannya lagi. Mungkin cuman sertifikatnya aja mungkin yang nanti bakal saya pakai. Nah iya, ini yang kemudian mendasari ke lomba berikutnya ya, karena waktu itu memang plumbing dinyatakan tidak ada di tingkat nasional. Isinya kayak gitu. Tapi ternyata ya, kita sambung lagi karena tadi sempat terputus karena itu di belakang dulu karena ada petugas bersih-bersih, jadi kita istirahat dulu ya. Apa-apa. Oke, tadi obrolan terakhir adalah awalnya plumbing tidak ada di nasional ya, gosipnya ya. Tapi kemudian 1,5 bulan sebelum event LKS nasional ada pengumuman dan ternyata ada. Dan Zidane mendaftar di detik-detik terakhir. Di hari terakhir ya. Oke, namun yang menjadi persoalan berikutnya adalah LKS dilaksanakan di masa pandemi. Oke, nah ini ada hampir sama dengan obrolan kemarin, yang topik kemarin dengan Dana Brata ya, Dana Brata dan Zidane sama-sama maju nasional. Nah, kita akan sharing tentang bagaimana persiapan LKS Plumbing menuju ke nasional waktu itu. Waktu itu sebenarnya nggak langsung latihan sih waktu itu. Kami berusaha merencanakan progres buat latihan dulu gitu. Jadi kita musyawarah sama Pak Slamet waktu itu, sama
Pak Joko juga gimana langkah selanjutnya yang mau dilakukan buat mempersiapkan lomba LKS nasional. Dan ketika kemudian pelaksanaannya dilaksanakan di era pandemi seperti ini, tentu ada perbedaan ya secara teknis. Waktu itu ada pilihan untuk dilaksanakan di sekolah atau di rumah. Tapi kemudian dipilih di rumah. Kenapa kok memilih di rumah? Memutuskan memilih di rumah itu waktu itu? Karena waktu itu yang namanya LKS di era pandemi ini kan kemarin mengusung moto yaitu berkarya dari rumah. Nah, itu kan. Gitu. Jadi kami harap dengan kami memilih di rumah itu kan nanti menjadi harapannya menjadi poin lebih lah nanti gitu. di mata juri. Kalau misalkan dilaksanakan di sekolah boleh nggak? Sebenarnya saya tahunya dari awal tuh nggak boleh, tapi ternyata dari peserta lain tuh ada dari sekolah juga. Gitu ya. Dan nggak apa-apa juga, nggak berpengaruh ternyata. Nggak berpengaruh ya? Tahu gitu ya? Tapi kalau gitu saya nggak tahu rumah Zidan. Ada hikmah di balik itu ya. Oke. Berarti kemudian diputuskan dari pihak sekolah memutuskan untuk tetap mengerjakan dari rumah ya, lomba dari rumah. Dan itu persiapannya untuk apakah langsung kemudian di set di rumah ataukah latihan di sekolah dulu baru bisa di rumah? Waktu itu jadi setelah kita merencanakan progres buat persiapan LKS nasional itu kan awalnya kita masih latihan di sekolah untuk beberapa minggu. Cuman menjelang lomba kisaran 1 mingguan itu baru semuanya peralatan, bahan semuanya dibawa ke rumah. Jadi awalnya latihan di sekolah dulu selama hampir 1 bulanan. Oke. Ya aku sebenarnya menyaksikan sih, ini pura-pura nanya aja. Enggak, bercanda. Oke, kemudian kita masuk ke hari hanya. 5 hari ya? 4 hari ya? 4 hari ya. 4 hari termasuk pembukaan ya, termasuk. Itu kalau secara mental pada saat kamu tanding di provinsi dengan tanding di level nasional ada perbedaan nggak? Nah, dari mental sih sebenarnya sama aja ya, mungkin tensinya aja yang berbeda. Tensinya berbeda. Mungkin kalau di nasional kan lebih bergengsi ya, jadinya tensinya tuh terasa banget gitu. Walaupun kita nggak saling ketemu, nggak saling lihat satu sama lain antara kompetitor, tapi tetap lebih terasa di nasional. Lebih adrenalin. Apalagi kan juga jurinya kan sudah beda juga. Jadinya, beda juri waktu nasional sama provinsi beda. Jadi juri yang di nasional tuh lebih teliti, lebih galak juga. Ini nggak takat lah ini. Jadi ada tantangan tersendiri lah buat itu, menghadapi itu. Terus pada saat hari H itu apakah soal yang dilombakan atau teknis lomba itu sama dengan yang di provinsi? Maksudnya secara garis besar sama nggak dengan yang di provinsi? Garis besarnya sih kurang lebih sama ya, cuman memang ada penambahan karena tingkatnya lebih tinggi mungkin juga ya. Jadi ada penambahan seperti bahan, material, terus juga deskripsi waktu lomba juga itu jadi lebih banyak lah. Lagi. Kalau yang pada saat di nasional kan itu kan ya saya di sana sih, jadi saya tahu persis ya. Ada drama juga ya. Kita hidupnya penuh drama nih. Pada saat nasional itu kan kalau saya lihat Zidan menerima soalnya jam 8, kemudian harus menghitung soal itu, ya mengerjakan soal itu sampai jam 9, kemudian jam 9 masuk ke venue, action. Nah, apakah di provinsi juga seperti itu sistemnya? Balik lagi yang tadi saya bilang, bahwasanya kalau di provinsi itu soalnya itu udah keluar sebelum lomba, jadinya soalnya itu sama dengan yang ada di lomba. Jadi kan nggak terlalu banyak penyesuaian lagi, ya langsung aja. Bedanya di situ ya. Kalau di nasional kan langsung dadak ketika jam 8 dikasih soal, jam 9 langsung dikerjakan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mikir dulu dari awal lagi.
Apakah teknis soalnya diberikan seperti itu karena pandemi atau karena emang seperti itu di nasional? Sebelumnya pernah dengar informasi nggak? Mungkin kalau yang dulu kurang lebih sama sistemnya kayak yang di provinsi ya. Jadi dikasih soal itu sebagai kisi-kisi besok waktu lomba gitu. Jadi kan nggak, jadi katakan ada perubahan itu cuma dikit banget. Cuman karena yang kemarin juga dengar-dengar karena apa namanya menyingkat waktu, jadinya soalnya lebih disusutin lagi, lebih simpel lagi sebenarnya. Lebih simpel tapi ngerjainnya sejam sebelumnya ya. Iya, jadi ngitung ulangnya itu yang agak bingung lagi. Ya pada saat itu tuh kalau Zidan udah ngitung, diajak ngomong dia udah nggak nyambung. Dari LKS nasional kemarin saya menyaksikan sendiri ya perjuangan kamu, namun memang belum berhasil menyabet juara, baik juara 1, 2 atau 3. Kira-kira menyesal nggak? Menyesal atau gimana gitu? Menyesal sih enggak sih, cuman ada satu hal yang membuat saya tuh sampai sekarang tuh masih agak nyesek gitu loh. Soalnya kan waktu itu saya pernah waktu lomba itu dengan saya melakukan kesalahan yang sedikit tapi dampaknya tuh besar sama seluruh lomba itu, sama persiapannya. Dari sekian lama saya persiapan terus sampai lomba, ya Allah, gagal di hal yang kecil itu sebenarnya. Jadi imbasnya besar banget. Satu hal kecil ternyata kesalahan kecil ternyata bisa besar. Nah, ini ada yang bisa kita petik ya dari ceritanya Mas Zidan ini, bahwa kita harus selalu berhati-hati ya, karena kesalahan sekecil apapun ternyata bisa berdampak besar. Tetapi nyeseknya itu apa namanya, ini enggak sampai berhari-hari berlarut-larut? Ya kalau saya tuh nyeseknya mungkin awalnya doang sih, awalnya tuh nyesek banget tuh kayak. Tapi ketika udah ada waktu itu dari guru-guru, terus dari ayah, ibu juga, terus masih semangat, ya alhamdulillah bisa banget. bisa memaafkan ya. Nah itu yang penting, memaafkan diri sendiri ketika kita ini. Menurut Mas Zidan sebagai siswa SMK, seberapa penting siswa SMK itu mengikuti kegiatan seperti kamu, lomba apapun, nggak harus lomba yang jurusan ya, manfaat dari ikut lomba wis. Manfaatnya sih mungkin yang pertama yang jelas ya, bisa menambah pengalaman, terus juga menambah nanti bekal buat kalau misalkan mau masuk PTN kan sertifikatnya bisa disertakan, terus juga menambah kepercayaan diri ya ketika mendaftar kerja. Daftar kerja kan nanti bisa mencantumkan juga itu. Berarti saran Mas Zidan sendiri untuk adik-adik yang sekarang mungkin masih harus belajar meski pandemi. Ya sarannya sepanjang ada apa namanya kesempatan, ambillah kesempatan itu, jangan disia-siakan. Kalau ada kesempatan, ada tawaran buat ikutlah. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut, coba dulu aja, yang penting coba dulu. Menang kalah urusan belakangan. Ya. Yang penting maju jalan. Oke, Zidan, mungkin kita mundur ke belakang sedikit. Ini sudah mau selesai ya. Kita mundur sedikit. Dulu kenapa sih memutuskan mendaftar di jurusan DPIB SMK Negeri 3 Yogyakarta? Kalau latar belakang saya sih, saya memang suka ya, khususnya di bidang desain gitu kan. Saya kan orangnya suka dengan hal-hal yang berbau kreativitas gitu. Saya suka, makanya kayak kalau untuk jurusan di SMK 3 ini yang paling berbau-bau dengan kreativitas kan DPIB ini ya. Makanya saya milih di sini juga. Pusing nggak belajar DPIB? Belajar di jurusan DPIB. Apa yang tipsnya apa untuk bisa lancar menempuh pendidikan di jurusan? Nah, yang susahnya sih pasti ada susahnya. Cuman kan yang namanya orang belajar itu kan ya pasti mengalami yang namanya susah, hambatan. Yang penting kita semangat aja, dijalanin, coba. Emang pertamanya itu kadang agak susah, cuman ketika kita udah bisa dikit, kita seneng, kita happy, insya Allah bisa terlewati lah. Banyak hitungannya ya? Hitungannya nggak terlalu begitu sih. Iya? Nggak terlalu. Karena kan DPIB kan lebih ke itu sih, apa namanya, merencanakan, bukan ke perhitungan. Mungkin kalau perhitungan tuh
sipil tuh nanti di SMK tuh masuknya ke KGSP. gitu. Jadi jurusan KGSP, konstruksi gedung dan utilitas. Soalnya kan kadang membayangkan kan kalau namanya sekolah di jurusan yang berbau-bau bangunan, itu kan membayangannya ngitung-ngitung apa rumit gitu. Tapi selama ini happy belajar karena belajar dengan happy. Dengan kemauan sendiri. Dengan kemauan sendiri. Nah, ini buat teman-teman yang kebetulan kepingin belajar mendapatkan jurusan sesuai yang diimpikan, seharusnya bisa lebih ya dibandingkan dengan mungkin teman-teman yang nggak sengaja masuk karena tidak ada pilihan lain atau karena namanya tidak gitu. Oke Zidan, untuk menutup sesi kita ada pertanyaan pendek, jawab singkat ya. Kanan apa kiri? Kanan. Hitam apa putih? Hitam. Aku bingung ya. Matematika atau fisika? Fisika. Pantai atau gunung? Pantai. Pedes apa tidak pedes? Pedas. Letek apa gado-gado? Gado-gado. Depan apa belakang? Depan. Memimpin ya di depan ya. Apa nih? Ya maksudnya pemimpin gitu loh. Oke, wirausaha atau arsitek? Arsitek. Bingung dia jawabnya. Kenapa saya tanya wirausaha atau arsitek? Karena Zidan ini juga suka berwirausaha ya. Dia sudah produksi. Ronde masih jalan? Untuk sekarang kan masa PSBB jadi belum bisa ya. Tapi di rumah tetap jualan. Tetap jualan. Pakai Grab, Gojek. Udah masuk. Apa nama itunya? Ronde Pak Bayan. Ronde Pak Bayan. Nah, teman-teman yang punya aplikasi Gojek atau Grab ini sekalian promo ya. Mas Zidan ini produksi minuman ronde khas Sukoharjo. Ini Bu Fia tahu banget karena udah pernah di Sugo di sana. Nah, teman-teman bisa ngicipin dengan pesan lewat aplikasi layanan antar ya. Bisa. Oke. Terima kasih Zidan atas waktunya. Semoga apa yang sudah kamu dapat kemarin menjadi bekalmu kelak dan selalu menularkan kebaikan. Dan ayo pilah sampah dari rumah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.